Halo guys, ketemu lagi dengan gue Nawi. Di video kali ini gue mau proses bleeding pakai minyak rem .4 ya. Karena sistemnya ini udah dibersihin semua dan udah beres. Jadi sekarang kita waktunya untuk bleeding. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, gue rekomendasiin untuk nonton dulu supaya kalian tahu gimana proses masang selang rem yang awalnya ini TDR jadi racing boy kayak gini bro. Dan gue juga bersihin di bagian cakramnya supaya nggak licin ya, soalnya surface-nya itu udah licin banget. Sebelum video ini gua mulai, buat kalian yang belum subscribe, ini adalah waktu yang tepat untuk subscribe karena masih banyak konten buat Satria ini yang akan aku buat. Aku usahakan satu minggu ada satu konten lah. Nanti setelah bleeding gua akan tes gimana performanya, apakah effort yang kita lakuin itu worth it dan bisa jadi nambah performa rem belakang di Fuvi ini. Kita akan lihat di video ini. Minyak remnya pakai Honda .4. Kita cobain, ini sebelumnya pakai .3 sih aku. Siapin selang ya, selang secukupnya. Ini untuk bleedingnya nanti biar ada selanya, sama dipasang sama ini kunci 8. Ini buat buka tutup valve-nya ini ya. Kita buka dulu, ini minyak remnya masih baru. Ini pertama kalinya aku beli juga ini. Stoknya kayaknya stok lama ya, dan nempel kayak gini. Semi-semi bocor gitu kayaknya. Ini warnanya kayak bening kuning gitu bro. Sekarang kita tuang dulu. Kita tuang sampai agak penuh. Hup. Ini masih ada sisa ya. Sampai di level upper. Terus kita pompa dulu ini. Wis mlebu ya. Nah ini ya, udah keluar nih dari sini. Ini sisa-sisa di dalam yang warna merah. Padahal udah aku kuras, ternyata masih ada di dalamnya. Nah tuh, darahnya keluar tuh. Ini lama-lama yang di reservoir juga akan habis ya. Sebelum habis kalian tambah lagi. Satu botol penuh itu 2 kali ini. Jadi sebenarnya ini cukup kalau misalnya nggak ke mix sama yang merah. Tapi karena ke mix jadi 50 ml ini kurang ya. Jadi caranya gini. Ini tutup dulu. Terus diinjak. Ini sampai kerasa nanti tekanannya beda ya. Terus ditahan. Terus dibuka. Tutup lagi. Injak lagi, kan kempes. Injak sampai kerasa keras. Tahan. Buang lagi. Sampai gelembungnya hilang ya. Tuh. Gelembungnya keluar terus cuy. Oke, ini buka botol kedua ya. Untung aku beli 3 botol. Sebenarnya ini cukup, soalnya ini udah pas. Kan ini nanti kan sirkulasi dari sini kan, yang keluar itu. Sebenarnya itu bisa dipakai lagi kalau misalnya satu tipe ya ininya, minyak remnya. Ini tadi kan masih nyampur warna merah, jadi kita harus ganti dulu. Kalau misalnya nanti ini udah putih semua keluarnya, bisa kita pakai lagi. Sampai anginnya ini hilang. Ini kan ada anginnya ya, bubble-bubble kecil-kecil gitu. Nah gini ya, entah itu kelihatan atau enggak. Ini udah kenceng banget nih, diinjak udah keras banget cuy. Oh tapi itu masih ada itu. Ini ada bekasnya buat nampung yang udah lewat. Ini kan warnanya udah full putih ya, bening ya, udah sama kayak yang di dalam. Jadi kita bisa gunain lagi. Kita tampung di sini cuy, di botolnya. Oke, udah selesai. Ini masih sisa di titik lower. Jadi butuhnya 2 botol ya, 2 botol tapi sisa masih kan. Ini masih ada di dalam sini. Full 1 botol ini. Jadi sebenarnya 1 botol pun cukup. Dan ini remnya responnya lebih langsung
kayak instan gitu bro. Oke, udah kelar. Bleedingnya udah nggak ada bubble lagi. Terus ini diinjek juga udah keras nih, dan diputer juga langsung rem. Nanti kalau misalnya setelah dipakai terus kerasa ada yang aneh atau mungkin udah ada bubble lagi yang nyangkut di sini, nanti kita bleeding lagi. Ini minyak remnya nggak kelihatan kayak yang warna merah, jadi tinggal dikit doang. Ini satu botol terakhir ya, yang ini sisa dari yang udah muter nih, tapi nggak kecampur ya, jadi bisa kita pakai lagi. Aku lebih suka yang bening sih sekarang timbang yang warna merah, soalnya yang merah itu bisa jadi kerak bro. Habis ini kita akan rasakan gimana perbedaannya minyak rem .4 sesuai dengan tutupnya ini. Oke, kita tutup. Pastikan karet sealnya udah dipasang. Dipencet dikit udah ngerem sih. The next day. Anjir, sampai hampir jatuh anjir. Oke, jadi kayak gini. Ini kondisi remnya udah dibersihkan, jadinya kayak gini. Setelah diamplas lebih pakem memang. Kalian bisa dicoba ini kalau misalnya high speed nggak langsung kunci, cuman dia langsung kayak gigit banget gitu bro, nggak kayak sebelumnya. Ini setup yang gua pakai sekarang mantep banget nih. Kan juga worth it untuk nyobain minyak rem .4. Jadi liquidnya itu lebih cepet, apa ya, tekanannya lebih kuat gitu bro, nggak kayak di minyak rem sebelumnya yang .3. Kalau cairannya sebelumnya ini .3, kalian bisa tetap pakai .4. Tapi kalau misalnya cairan kalian sebenarnya .4, nggak boleh pakai .3 cuy. Oke guys, jadi kayak gitu doang cara bleeding di master rem belakang Fuvi ini. Kita tadi pakai minyak rem .4 ya. Jadi kerasa banget bedanya pakai .4 dibandingkan .3. Yang pertama itu lebih bersih ya, jadi tampilannya itu nggak merah gitu. Soalnya yang kemarin merah itu bikin baut gua juga jadi berkerak merah bro. Jadi selain tampilan, performanya juga beda banget. Jadi ketika kalian nginjek pedal rem itu langsung kerasa tekanannya. Nggak seperti di minyak rem .3 yang kayak ada delaynya gitu. Semacam kalian neken tapi masih ada kayak rongganya gitu. Jadi kayak ngempos gitu bro. Kalau ini langsung pure, langsung enak banget. Kayak istilahnya pedal feel-nya itu langsung gitu, instan gitu bro, nggak ada kayak delay gitu. Yang artinya performanya pasti naik. Jadi ketika high speed udah aku coba, itu remnya juga nggak langsung ngunci gitu. Jadi tekanannya lebih kerasa ya, tapi nggak langsung sampai ngunci. Itu lebih baik sih daripada kalian sekali ngerem gini langsung ngunci, jadi malah bahaya. Jadi intinya rem depan pakem, rem belakang pun pakem. Jadi kita lebih safety. Kalau misalnya ada emergency gitu ya, kita butuh kepakeman rem depan dan belakang itu bisa balance. Oke, ngomong-ngomong masalah master rem, ini yang bagian pengereman belakang udah beres, udah mantep, aku udah puas banget. Kalian wajib nyobain juga sendiri cara-cara yang kemarin sama di video ini gua lakukan. Next video gua akan bahas masalah rem depan. Jadi rem depan ini aku pakai Red It yang radial. Ini udah setahun pemakaian dan nggak bocor sama sekali. Cuman kemarin agak ada rembes sedikit di bagian depan sini. Jadi next video gue akan ngecek dan sekalian tunjukin ke kalian gimana sih kondisinya master rem yang kiri hore ini setelah pemakaian 1 tahun.
Gua mau ngingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, nggak ada ruginya subscribe dan dapat ilmu yang bisa kalian terapin di motor kalian sendiri. Lumayan lah kalau kalian bisa praktekin sendiri, kalian bisa lebih hemat, ataupun kalau misalnya kalian ke bengkel pun kalian sudah tahu prosesnya biar nggak di rip off sama bengkel-bengkel yang nggak bertanggung jawab cuy. Oke deh, mungkin segitu dulu aja. Stay safe di jalan. I'll see you soon on next video. Bye bye.